Shalom Bapak Ibu serta saudara yang berada di tempat masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan kembali disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Engkau boleh membangunkan kami, tidak kekurangan suatu apapun, dan kami akan melaksanakan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Sebelumnya kami akan melandaskannya dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh diam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-29, yang mengatakan perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah ketika kita tidak sekedar membaca, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kembali lagi saya sapa Shalom Bapak Ibu serta saudara yang berada di rumah yang mengikuti renungan lewat kanal YouTube pada pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Firman yang ditabur sudahkah bertumbuh? Sudahkah bertumbuh di sini ada tanda tanya di belakangnya. Berarti ini merupakan salah satu pertanyaan refleksi untuk kita sekalian. Pernahkah kita menyadari di dalam proses kehidupan dan pertumbuhan diri kita mulai dari kecil hingga saat ini? Apakah Bapak Ibu Saudara dalam masa-masa pertumbuhan dulu merasakan bagaimana tulang-tulang bertambah panjang sehingga kita bertambah tinggi? Atau pernahkah ketika kita bertemu dengan sanak keluarga yang sudah lama sekali kita tidak ketemu, pas kita ketemu kita kaget, ih besar sekali mini anak besar sekali mini keponakanku Itu kita tidak melihat pertumbuhannya, tetap kita tidak merasakan pertumbuhannya, tetapi kita melihat pertumbuhan itu secara langsung dengan mata kita. Nah Bapak Ibu serta saudara, tanpa kita sadari itu semua berproses di dalam diri kita. Dan proses pertumbuhan tubuh kita itu didesain oleh Sang Maestro yang luar biasa, yaitu Tuhan. Karena tanpa Tuhan itu semua tidak ada maknanya. Darinya kita tahu dan kita bisa belajar mengenai karya dan kebesaran Allah kita. Sebagai orang yang percaya dan yang merupakan bagian dari rancangan keselamatan Allah, kita sebagai umatnya harus bertumbuh. Tubuh yang mengalami pertumbuhan menjadi analogi bagaimana kerajaan Allah itu harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan atau perkembangan kerajaan Allah ini tentu terjadi bukan dengan tiba-tiba. Tidak mungkin kan kita bertumbuh tanpa adanya sokongan di belakang, misalnya nutrisi atau gizi yang baik. Jadi firman Tuhan itu akan bertumbuh ketika kita sebagai umat atau gereja itu memberikan asupan yang benar agar firman Tuhan di dalam kehidupan kita itu bisa bertumbuh. Ayat firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk belajar dari benih yang kecil namun harus bertambah tinggi. Si penabur benih dalam perikop ini dikatakan tidak mengetahui bagaimana proses benih yang ditaburkannya itu bertumbuh dan menjadi sangat besar. Marilah kita belajar dari si penabur benih yang menaburkan benih, walaupun tidak mengetahui apakah benih itu bertumbuh atau tidak. Kita taburkan saja benih firman Tuhan melalui kehidupan nyata kita, serta yakini dan percayalah bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan.
Belajarlah juga dari si benih yang tetap bertumbuh dan menjadi besar dengan firman Tuhan yang ada di dalam kita. Kebaikan dan kebenaran itu merupakan asupan gizi untuk firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hendaklah kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Agar firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita dan boleh juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita di mana kita hidup dan melangsungkan kehidupan. Bapak, Ibu, serta saudara yang diberkati Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mengabarkan Injil Tuhan itu dimanapun Bapak Ibu berada. Biarkanlah benih firman itu tumbuh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan jadilah selalu berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh disegarkan dengan firman-Mu kembali ya Allah. Ajarlah kami untuk senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kami, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, selalu menjadikan Tuhan sebagai tokoh utama di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus membiarkan benih itu tumbuh dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini kiranya boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Amin. Terima kasih untuk mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini Bapak Ibu serta Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus memberikan pertumbuhan atas iman dan firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Shalom.